Assalamualaikum Sobat YouTube, apa kabar semuanya? Makasih ya udah berkunjung di channel saya, channel Heli Sarlia. Pada video ini, saya akan membagikan tutorial cara belajar menyetir mobil manual dengan mudah untuk pemula. Oke, kita mulai dengan langkah awal. Sobat YouTube, tahap pertama pada langkah awal ini, kita akan mulai dengan pengenalan fitur-fitur atau panel-panel yang ada di mobil manual dan cara menggunakannya. Oke, kita mulai dari bagian kaki ya. Pada mobil manual, kita akan menemukan 3 macam pedal. Yang paling kanan ini ada pedal gas. Pedal gas berfungsi untuk mempercepat atau memperlambat laju mobil yang kita kendarai. Kemudian yang tengah ini adalah pedal rem. Pedal rem ini berfungsi untuk memperlambat atau menghentikan laju mobil kita. Dan yang paling kiri ini adalah pedal kopling. Pedal kopling berfungsi untuk perpindahan gigi transmisi atau persneling, juga digunakan saat kita akan memulai atau saat menghentikan kendaraan. Nah, di bagian pedal ini, nanti untuk rem dan gas, kita harus mengoperasikannya dengan kaki kanan secara bergantian ya, seperti ini. Sedangkan khusus kaki kiri, hanya untuk menginjak pedal kopling aja. Pedal kopling inilah salah satu yang membedakan mobil manual dengan mobil matic. Pada mobil matic, kita tidak akan menemukan pedal kopling, karena semua fungsi kopling pada matic sudah dibuat secara elektrik atau otomatis. Jadi di bagian kaki hanya ada rem dan gas aja ya. Tapi mengoperasikannya tetap ya, kita hanya menggunakan kaki kanan bergantian. Jadi di mobil matic nanti kaki kiri kita bisa santai aja, nggak usah ngapa-ngapain. Tahap selanjutnya kita ke bagian setir mobil. Bagian setir inilah yang akan kita gunakan untuk mengendalikan arah-arah mobil kita, mau belok ke kanan, ke kiri. Dan yang di tengah ini adalah bagian klakson. Kamu bisa pencet sebelah mana aja saat dibutuhkan. Sobat YouTube, tidak disarankan memegang setir dengan cara seperti ini atau seperti ini. Yang paling tepat, cara memegang setir mobil pada posisi lurus seperti ini dengan meletakkan tangan kanan kita searah jam 3 dan tangan kiri searah jam 9. Di bagian bawah, posisi telunjuk dan jari tengah diapit dengan jari lainnya. Memegangnya dengan santai, rileks, tanpa harus digenggam erat ya. Bisa pegel kalau jarak jauh. Yang digenggam erat cukup tangan pasangan kamu aja deh. Posisi ini menjadi pilihan tepat karena ketika terjadi keadaan darurat, kita bisa memberikan refleks cepat yang lebih tepat. Misalnya, saat melaju kencang kemudian mendadak ada yang nyebrang jalan, kita terpaksa harus menginjak rem kan ya. Maka, secara otomatis, refleks tangan akan menggenggam kuat setir ini. Dan itu bisa menahan tubuh serta kepala untuk menghindari benturan seperti ini. Dan untuk lebih aman, sangat penting menggunakan sabuk pengaman ini ya Sobat YouTube. Tinggal tarik sabuk ini, memasangnya seperti ini, dan kunci di samping sampai bunyi klik. Selanjutnya cara menggunakan tuas lampu. Nah, ini bagian tuas lampu ada di sebelah bawah setir samping kanan. Ini tanda lampu sen. Untuk menunjukkan sen kanan atau sen kiri saat kita mau belok ya. Untuk menunjukkan sen kiri, kita klik ke arah atas. Mematikannya kembali ke tengah lagi, atau biasanya kalau kita sudah belok dan mau jalan lurus, lampu sen ini bisa kembali sendiri ke tengah. Untuk lampu sen kanan, kita arahkan ke bawah. Nah, sudah menyala, dan ini lampu fog lamp. Untuk lingkungan berkabut, ini cukup diputar. Selanjutnya lampu senja. Ini juga cukup diputar. Untuk lampu malam, tambah putar sekali lagi. Nah, ini lampu senja dan ini lampu malam. Untuk mendapatkan lampu jarak jauh, kita dorong tuas ke depan 1 kali.
maka kita akan mendapatkan lampu jarak jauh. Ini digunakan saat kita berada di jalanan malam yang sepi dan kita butuh jarak pandang yang lebih jauh. Untuk mematikannya cukup ditarik ke belakang. Nah, untuk menyalakan lampu dim, mendorongnya ke belakang lagi ya, sekali lagi dari lampu malam. Biasanya untuk meminta izin pada kendaraan lain saat kita mau masuk ke jalan. Yang ini lampu hajat. Dengan memencet tombol ini, maka sen kanan dan kiri akan menyala bersamaan. Perlu diingat ya, lampu hajat ini digunakan pada saat darurat tertentu aja. Nanti di kesempatan lain akan saya jelaskan saat darurat yang seperti apa. Setelah sampai, matikan semua lampu dan mengembalikannya ke posisi semula seperti ini. Kemudian di bawah setir sebelah kiri ada tuas wiper yang digunakan untuk membersihkan kaca mobil bagian depan dan belakang. Kita bisa pakai kecepatan yang lambat, sedang, atau lebih cepat. Jika diarahkan ke atas satu kali, kecepatan lambat biasanya dipakai saat hujan gerimis. Dan jika tuas diarahkan ke bawah, wiper akan bekerja dengan kecepatan sedang, dipakai saat hujan tidak terlalu deras. Jika ditambah ke bawah satu kali lagi, ini untuk hujan yang sangat deras. Wiper bekerja dengan kecepatan yang lebih cepat seperti ini. Nah, untuk menyemprotkan cairan wiper ke jendela, kita tarik tuasnya ke arah kita. Maka cairan akan disemprotkan dan wiper akan menyala seperti ini. Selanjutnya untuk menggunakan wiper belakang, kita putar ini ya. Maka wiper akan menyala dengan interval waktu. Putar ke arah ini, wiper akan menyala terus dengan kecepatan normal. Untuk menyemprotkan cairan di wiper belakang, cukup dorong tuas ke depan. Nah, setelah cairan disemprotkan, kita hidupkan lagi wipernya. Dan untuk mematikan, kita kembali tarik ke atas 2 kali. Oke. Tuas kanan dan kiri sudah. Ingat ya sobat YouTube, gunakan tuas seperlunya. Kalau tidak perlu, jangan tarik ulur tuas wipernya. Pokoknya jangan sampai seperti kamu menarik ulur hubungan kamu sama dia. Sekarang cara menggunakan tuas rem tangan atau hand rem. Sebelum rem tangan digunakan, saat sampai parkiran, setelah kita menginjakkan rem kaki dengan penuh, kita angkat rem tangan dengan penuh. Cukup diangkat ya. Jangan ditekan tombol ini, angkat seperti ini saja. Rem tangan ini bisa digunakan ketika mobil berhenti di parkiran, supaya mobil tidak berjalan sendiri. Atau saat di pemberhentian lampu merah yang jalannya agak menanjak atau tidak rata, bisa dipakai rem handnya ini. Kemudian untuk mengembalikan rem tangan saat mau melanjutkan perjalanan, kita angkat dulu remnya dan tombol ini jangan dulu ditekan ya. Nah, setelah terangkat, baru diturunkan sambil menekan tombolnya seperti ini. Begitu ya sobat YouTube, kita coba lagi, angkat, turunkan. Ingat, untuk menarik handremnya, tak usahlah kalian tekan-tekan tombol ini. Cukup kalian aja yang selalu mendapat tekanan dari atasan. Oke. Selanjutnya, bagian gigi transmisi atau persneling. Pada mobil manual, biasanya memiliki 5 sped yang ditandai angka 1, 2, 3, 4, 5, serta sped R untuk atrit atau mundur. Nah, saat kita belum menggunakan mobil, gigi transmisi ini selalu dalam posisi netral. Dia berada di tengah ini ya, seperti ini. Selanjutnya, cara memindahkan ke gigi 1. Kita tekan dulu koplingnya penuh di kaki kiri sampai pol, tekan. Kemudian tuas giginya kita dorong mentok ke dinding kiri, lalu arahkan ke depan sebelah kiri. Nah, ini sudah masuk pada posisi gigi 1. Posisi ini terbaik digunakan saat mau melalui tanjakan, jalan berkelok atau tidak rata dan mau memulai pertama kali mobil mau jalan.
Kemudian kita dorong 1 kali, dia akan netral lagi. Selanjutnya untuk menambah kecepatan agar tidak terdengar suara brum brum brum, kita pindahkan ke gigi 2, 3 dan seterusnya. Untuk pindah ke gigi 2 dari gigi 1, arahkan aja lurus ke bawah. Hentakan 2 kali. Terus latihan seperti ini ya beberapa kali agar terbiasa dan hafal. Dari gigi 1 pindah ke 2, balik lagi sampai lincah. Kemudian untuk pindahkan dari gigi 2 ke gigi 3, dorong ke posisi netral, geser ke tengah lalu arahkan ke depan 1 kali. Untuk lanjut dari gigi 3 ke gigi 4, dorong lurus ke belakang 2 kali seperti ini. Untuk pindah dari gigi 4 ke 5, kita dorong ke posisi netral. Lalu lanjut dorong ke kanan mentok dan terus arahkan ke depan sebelah kanan. Nah, untuk menggunakan gigi mundur, sebelumnya kita rem dulu mobilnya, injak kopling full, lalu arahkan tuas posisi netral, terus dorong mentok kanan, lanjutkan ke kanan bagian bawah. Baru gunakan pedagas, mobil akan bergerak mundur. Ingat ya, setiap melakukan perpindahan gigi selalu diiringi dengan terlebih dahulu menginjak kopling dengan penuh sampai mentok pol. Setelah injak kopling pol, baru gerakan tuas giginya. Jadi sobat YouTube, istilah yang aman untuk mengendarai mobil itu bukan sering-sering gaspol loh ya, tapi sering-sering kopling pol. Kecuali kalau ditanjakan, kamu baru boleh pakai trik setengah kopling. Ya, seperti cinta dia ke kamu yang hanya setengah hati itu. Ulangi latihan ini sampai lancar ya sobat YouTube. Ulangi gerakan-gerakannya, pindah-pindah gigi 1 ke 2. Nah, kalau untuk mobil Matic, kita hanya perlu memindahkan giginya ke D. Lalu rem kita angkat, mobil sudah berjalan dengan sendirinya. Dan setelah mobil melaju dengan stabil, baru menginjak gas pelan-pelan untuk meningkatkan kecepatannya. Sahabat YouTube, menggunakan tuas perpindahan gigi ini membutuhkan feeling yang pas. Nantinya kita akan tahu kok kapan saat-saat harus memindahkannya. Dan memindahkan tuas juga harus benar-benar pas. Biasanya sampai bunyi klik. Nah, kemudian penting untuk menghafal posisi perpindahan gigi tanpa melihat atau meliriknya lagi. Karena saat kendaraan sudah melaju, kita harus tetap fokus mengarahkan pandangan ke depan. Melalui kaca spion dan kaca belakang, kita bisa melihat tekanan ke kanan dan ke kiri, dan sesekali ke belakang untuk tetap jaga jarak aman dengan kendaraan lain. Jadi tidak boleh ya melirik tuas gigi atau panel lain, apalagi cuma dolanan HP, balesin WA si dia. Nggak boleh ya. Sobat YouTube, selanjutnya ke panel lampu indikator. Kita nyalakan dulu kunci kontaknya. Nah, setelah menyala, ini ada indikator oli sebelah sini, indikator mesin, baterai. Nah, tanda seperti ini artinya power steering belum menyala. Dan ini indikator rem tangan, huruf P yang dilingkari artinya rem tangan masih bekerja karena kita sedang parkir ya. Ini indikator bensin. Di sini juga ada jarak yang sudah ditempuh, ada jam. Di indikator bensin ini ada tanda panahnya ke kiri atau ke kanan. Panah ini menunjukkan di mana letak tangki bensin kita. Yang ini panahnya ke kanan ya, berarti tangki bensin kita ada di sebelah kanan. Di bawah indikator bensin ini ada tombol kunci kap mobil yang untuk membuka dan menutup kap depan ya. Yang tengah ini speedometer atau petunjuk penggunaan kecepatan kilometer kita per jam. Yang sebelahnya ada RPM, angka 1 kali ini dikalikan 1000 ya, perputaran roda itu RPM. Angka 2 berarti 2000 dan seterusnya. Pada beberapa mobil manual juga sudah dilengkapi lampu-lampu indikator peringatan tambahan lainnya. Misalnya jika pintu mobil belum tertutup dengan benar, lampu indikator peringatannya akan menyala.
Atau jika sabuk pengaman belum terpasang dengan benar, lampu indikatornya menyala seperti ini. Dan beberapa indikator tambahan lain yang kelengkapannya berbeda-beda di setiap mobil ya. Selanjutnya kita mengenali panel-panel lain. Di sebelah pintu sopir ada panel LR. Ini adalah electric mirror. Ini untuk mengatur posisi kaca spion supaya posisinya bisa lebih ke kanan atau ke kiri. Untuk spion kontrol seperti ini, pada beberapa mobil manual ada yang belum memiliki tombol elektrik seperti ini. Jadi spion masih harus dibetulin secara manual pakai tangan. Kalau yang sudah ada spion elektriknya, nanti ada tombol yang seperti ini juga, berfungsi untuk melipat dan membuka spion secara otomatis. Biasanya penting digunakan saat di parkiran di bahu jalan. Terus di bagian bawah gagang pintu sopir ada beberapa tombol seperti ini. Yang ini namanya power window, fungsinya untuk menaikkan dan menurunkan kaca jendela. Dan khusus di bagian pintu sopir, biasanya panel kontrol power window otomatis sudah dilengkapi untuk semua jendelanya. Jadi sopir bisa mengontrol semua pintu fungsi jendela di dalam mobil, termasuk untuk mengunci semuanya ya, untuk agar tidak dimainkan untuk anak-anak biasanya. Kemudian kunci pintu bagian supir juga biasanya sudah mengunci otomatis semua di bagian sopir. Ini namanya center lock. Kecuali kalau ada pintu yang belum pas ditutupnya, fungsi center lock otomatis tidak bisa digunakan. Dan biasanya lampu indikator peringatannya juga akan menyala sampai semua pintu sudah tertutup dengan benar. Kecuali mobil manual yang tidak ada indikator center lock itu kadang masih belum tertutup, masih bisa nggak ketahuan ya. Kemudian di panel air conditioner atau AC, yang ini bagian pengaturan kecepatan blower dan ini bagian pengaturan suhunya. Untuk suhu dan blower pengaturannya sesuai yang kita inginkan ya sahabat YouTube. Dan ini tombol pengaturan penggunaan suhu udara. Kalau kita mau pakai pengaturan yang ada di dalam mobil, pakai AC aja, diposisikan tombolnya seperti ini. Tapi kalau kita mau pakai suhu udara dari luar, misalnya kita berada di desa yang sangat sejuk, di pegunungan, nggak ada polusi, kita bisa pindah ke posisi ini. Kita putar untuk menikmati kesegaran suhu udara di luar ya, sobat YouTube. Ingat, gunakan pengaturan suhu udara dengan tepat. Panas dingin dibikin nyaman. Jangan sampai loh panas dingin yang nggak beraturan seperti panas dingin yang kamu rasakan saat kamu ketemu sama si dia. Oke, di video selanjutnya nanti kita akan lakukan langkah apa saja untuk latihan-latihan hari selanjutnya. Kalau dirasa tutorial ini bermanfaat, jangan lupa di subscribe ya, tekan tombol loncengnya, kemudian like, comment, and share di semua sosial media yang kalian punya. Oke, sekali lagi makasih ya udah mampir di channel saya. Sampai jumpa lagi. Wassalam.